Data dan hukum web dalam etika profesi IT. Saya Ahmad Marfian. Dan saya Rizky Zulhajri. Kali ini kita akan bicara soal privasi data dan hukum web dalam etika profesi IT. Masalah dampak IT di era digital. Kita tidak bisa memungkiri bahwa informasi membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari kemudahan akses pendidikan, layanan kesehatan digital, hingga kondisi kita sosial. Namun, di balik segala kemudahan tersebut, ada ancaman besar yang mengintai, yaitu risiko keamanan dan penyalahgunaan data pribadi. Semakin banyak data kita yang tersebar di internet, semakin rentan pula privasi kita dilanggar. Selanjutnya, perlindungan data pribadi. Sekarang kita masuk ke poin utama pada slide ketiga, yaitu pengertian privasi data dan perlindungan data pribadi. Rekan-rekan sekalian, privasi data yang pada dasarnya adalah hak yang berdasar yang dimiliki oleh setiap individu untuk menentukan dan mengontrol apakah informasi personal kita boleh dikumpulkan, bagaimana cara menyimpan data pribadi tersebut, serta kepada siapa data tersebut boleh dibagikan. Pengertian privasi data pribadi. Lalu, apa sebenarnya privasi data itu? Secara sederhana, privasi data adalah hak mendasar individu untuk mengontrol bagaimana informasi personal mereka dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan dibagikan kepada siapa lain. Data pribadi ini mencakup nama lengkap, nomor KTP, alamat, riwayat kesehatan, hingga data biometrik. Menjaga kerahasiaan data ini bukan lagi sebuah kebutuhan, melainkan sebuah keharusan. Mengapa perlindungan data pribadi itu diperlukan? Mengapa kita harus sangat peduli? Karena data adalah emas baru di era digital. Jika jatuh ke tangan yang salah, data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kejahatan cyber, seperti penipuan, pinjaman online atau pinjol ilegal, mungkin peretasan aset bank, hingga diperjualbelikan secara bebas di pasar gelap. Disinilah etika profesi hadir sebagai benteng pertahanannya. Selanjutnya, landasan hukum di Indonesia tentang hukum web. Di Indonesia, perlindungan privasi ini dijamin oleh hukum. Aktivitas kita di dunia digital diatur melalui hukum web, di mana landasan utamanya adalah Undang-Undang ITE, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan sanksi tegas bagi pihak-pihak baik individu maupun perusahaan yang lalai atau sengaja membocorkan data pribadi penggunanya. Di bawah situ saya taruh undang-undangnya. Selanjutnya, Ilustrasi kasus aplikasi pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi kasus sehari-hari. Bayangkan kalian mengunduh aplikasi game ringan atau aplikasi foto. Namun saat aplikasi pertama kali dibuka, aplikasi tersebut meminta izin akses untuk membaca daftar kontak di HP, melacak lokasi GPS secara langsung, dan mengakses mikrofon. Padahal fungsi-fungsi tersebut sangat tidak relevan dengan kegunaan aplikasi. Analisis kasus dari sudut pandang etika, secara etika profesi dan hukum, hal ini adalah bentuk pelanggaran privasi. Pengembang aplikasi atau developer tersebut melanggar prinsip data minimization, yaitu prinsip di mana sistem hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar relevan dengan tujuan kegiatannya. Mengambil data kontak dan lokasi pengguna tanpa alasan jelas adalah bentuk etikat buruk yang bisa berujung koleksi data. Lanjut. baiklah, selanjutnya itu merupakan solusi. Solusi pertama dari penggunaan masyarakat. Lalu apa solusinya? Di sisi ini, kita sebagai pengguna umum masyarakat, kita harus lebih provokatif dan literasi digital kita harus ditingkatkan. Jangan terbiasa langsung menekan tombol I agree atau izinkan tanpa membaca term dan juga condition. Hal itu harus kita baca terlebih dahulu agar kita tahu konsekuensinya. Tinjau kembali penggunaan privasi di smartphone kalian dan segera cabut akses aplikasi ke informasi pribadi jika dirasa tidak masuk akal atau tidak relevan dari fungsi utama dari aplikasi tersebut. Solusi kedua dari sisi profesional IT. Di sisi lain, bagi kita yang sedang belajar untuk menjadi profesi IT, baik itu sebagai programmer, sistem analisis maupun pengelola database,
dan lain-lain, tanggung jawab kita jauh lebih besar. Kita diwajibkan untuk mematuhi kode etik untuk membangun sistem yang lebih aman. Jangan hanya fokus untuk membuat aplikasi yang terlihat bagus atau berfungsi cepat, tapi kita harus wajib memastikan database pengguna dienkripsi dan kuat dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, Penerapan nilai etika dalam profesi. Pada akhirnya, seorang profesional di bidang informatika tidak hanya dinilai dari seberapa mahir ia menulis baris kode pemrograman, melainkan seberapa tinggi integritasnya. Mematuhi hukum web dan menjaga rahasia klien atau pengguna aplikasi adalah harga mati yang membedakan seorang amatir dengan seorang profesional yang tersedia dan beretika. Oke, selanjutnya. itulah penting aksesibilitas. 1. Transportasi. Kita harus transparan tentang informasi apa yang kita kumpulkan dan bagaimana kita akan menggunakannya. 2. OPT-in. Pengguna harus memberikan izin sebelum data pribadi mereka digunakan. 3. Perlindungan data. Data sensitif harus disimpan dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin ataupun disalahgunakan. Keempat dan terakhir, interpelasi pengguna. Pengguna harus dapat membuat perubahan atau menarik izin mereka kapan saja mereka mau. Kesimpulannya dan rekomendasi, menjaga privasi data dan meningkatkan aksesibilitas informasi keduanya merupakan tantangan yang perlu ditanggapi di era digital ini dalam membangun keseimbangan antara dua hal yang penting. Kita harus melakukan transportasi, memberikan pengguna kontrol penuh atas data pribadi mereka dan memastikan bahwa data sensitif disimpan dengan aman. Saat ini kita meningkatkan aksesibilitas. Kita harus memastikan invokasi akses yang mudah ke jaringan dan membawa manfaat ekonomi. Baiklah, sekian dari kami dari kelompok 2. Saya Ahmad Rizky Zulhajri dan Saya Amir Salvian. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boya. Oh iya. Nice one, Pia. Labana al Ready.